2 hari ini saya menikmati betul sudut kota dan mengingatkan saya dengan orang-orang yang saya sayangi. Begitu banyak kenangan, begitu banyak memori. Saya ketemu dengan guru-guru SD saya yang datang ke majelis-majelis ini, Masya Allah. Saya ketemu dengan teman-teman sekolah dan yang lain-lain. Jadi saya bahagia bisa pulang kampung dan saya bahagia bisa bertemu dengan ibu-ibu semua di tempat ini. Oke, pakai ini. Baik, ibu-ibu sehat ya? Langsung saja ibu-ibu sekalian, hari ini tema kita adalah hijrah dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memahami apa arti hijrah atau hijrah biasanya. Ada yang mengatakan hijrah, ada yang mengatakan hijrah. Biasanya kita mengatakan hijrah. Ada yang mengetahui hijrah itu apa ibu sekalian? Berpindah. Berpindah dari mana? Dari satu tempat ke tempat lain. Minal jahiliyah ilal hidayah, minal dhulumat ilal nur, dari keburukan menuju kepada kebaikan. Silakan. Jadi kalimat hijrah berasal dari bahasa Arab yaitu hajara, yang artinya adalah berpindah. Bisa berpindah tempat, bisa berpindah keadaan, bisa berpindah secara sifat. Kita melihat artinya dulu. Hijrah teman-teman sekalian secara makna syar'inya adalah pindahnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya dari kota Mekah menuju kota Madinah. Barulah kita sekarang memakai hijrah sebagai kita yang berubah menjadi jauh lebih baik. Betul ibu sekalian? Dan itu yang akan saya sampaikan pada hari ini. Hijrah itu dekat sekali dengan taubat. Kalau kita memaknai hijrah itu adalah berpindah dari keburukan-keburukan menuju kepada kebaikan. Kita lihat dulu dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Dalam surah Al-Baqarah ayat 218, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan pada kita semua, sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mengharapkan rahmat dan kasih sayang dari Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kemudian kita lihat teman-teman sekalian, sebelum kita lihat contoh-contoh lainnya yang kita kaitkan dengan taubat, karena di dalam hijrah pasti ada taubat, betul? Kalau kita lihat apa sih hikmah ketika berhijrah? Dalam hal ini kita maknai berhijrah ya dari keburukan menuju kepada kebaikan. Apa sih makna atau hikmah ketika kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa sih hikmah ketika kita berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama, mereka yang berhijrah mendekat kepada Allah dijanjikan oleh Allah akan mendapatkan rezeki, tempat yang luas dan pahala. Dalilnya dalam surah An-Nisa ayat ke-100, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya barang siapa yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat ditujunya, maka sungguh Allah telah menetapkan pahala di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di dalam agama kita ibu sekalian, kalau kita berniat, baru niat melakukan kebaikan, dinilai sebagai satu kebaikan. Kalau kita melakukan kebaikan itu dinilai sebagai 10-700 kali kebaikan. Sebaliknya, kalau ibu-ibu melakukan atau baru berniat melakukan sebuah dosa dan maksiat, tidak dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau melakukan kejahatan atau kemaksiatan itu dicatat sebagai satu buah kejelekan. Bagaimana, lihatlah bagaimana Allah begitu Maha Pengampun, Maha Penyayang kepada kita. Hikmah dalam berhijrah yang pertama tadi dalam surah An-Nisa ayat 100, mendapatkan rezeki, mendapatkan pahala dan tempat yang luas. Mari kita lihat dalam hadis surat Muttafaqun alaih, dijelaskan bagaimana kisah orang yang telah membunuh 99 orang. Pernah dengar kisah itu ibu sekalian? Ada orang yang membunuh 99 orang. Dia berkata pada dirinya sendiri, saya mau berubah, saya mau jadi orang baik, sudah capek dengan kehidupan yang seperti ini. Maka orang ini datang kepada ahli ibadah. Kata ahli ibadah, engkau tidak mungkin diampuni oleh Allah.
dosamu terlalu banyak, engkau pendosa, engkau pelaku maksiat, tidak diampuni oleh Allah. Maka sang pembunuh 99 orang ini kesal, marah. Akhirnya dia bunuh lagi satu orang, yakni sang ahli ibadah. Totalnya berapa, Bu? Ada 100 orang yang sudah dia bunuh. Dia datang ke ahli ilmu, orang yang berilmu. Kemudian ditanya, saya sudah bunuh 100 orang, apakah ada kesempatan saya untuk berubah, bertobat, berhijrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ulama, ahli ilmu ini pun mengatakan, engkau memiliki kesempatan untuk diampuni oleh Allah asalkan engkau berhijrah. Tempatmu yang lama ini tempat yang penuh dengan kubangan maksiat. Teman-temanmu pelaku dosa harus pindah. Kalau mau jadi orang lebih baik harus berubah, harus pindah pergaulan supaya engkau dekat dengan orang-orang baik. Ketika orang ini akhirnya berhijrah, pindah menuju ke tempat yang lebih baik, pindah menuju ke pergaulan yang lebih baik, di tengah perjalanan meninggal dunia. Kira-kira masuk neraka atau masuk surga? Masuk neraka atau masuk surga, Bu? Kenapa masuk surga? Kan belum melakukan kebaikan. Karena niatnya ya, Bu. Maka pada saat itu malaikat azab dan malaikat rahmat saling berebut. Sayalah yang paling berhak membawa dia, kata malaikat azab. Kata malaikat rahmat, sayalah yang paling berhak membawa dia. Kata malaikat azab, dia pelaku dosa, sudah melakukan 100 pembunuhan, saya yang paling berhak. Kata malaikat rahmat, tapi dia di akhir hidupnya berniat untuk jadi orang baik. Walaupun belum melakukan kebaikan, tapi sudah berniat dan perjalanannya menuju kepada jalan kebaikan. Maka singkatnya, akhirnya Allah izinkan malaikat rahmat yang akhirnya berhak atas orang tersebut. Dari sini kita bisa melihat sesuai dengan ayat di sini, ada ayat 100 tadi. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud hijrah kepada Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai tempat tujuannya, maka sungguh Allah telah menetapkan pahala baginya. Masya Allah. Orang-orang yang berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baru niatnya saja Allah langsung berikan pahala kepadanya. Tapi ibu sekalian, dalam proses hijrah kita, niat saja tidak cukup, harus ada action. Ibu-ibu bilang, saya mau menghafalkan Al-Quran misal, dimulai dari one day one ayat, baru niat. Tapi tiap hari sibuk, kerjaan ini, kerjaan itu, sehingga lupa. Jadi niat saja tidak cukup, tapi harus diiringi dengan action, dengan perilaku kita. Kenapa? Karena syaitan cepat sekali untuk membunuh niat kita. Syaitan cepat sekali untuk kita tidak melakukan kebaikan demi kebaikan. Makanya kalau sudah mulai punya niat baik, segerakan. Fastabiqul khair, berlomba-lomba dalam kebaikan. Karena syaitan dengan sangat cepat membuat kita lupa dengan niat baik kita. Ibu-ibu mau sedekah misalnya, ibu katakan nantilah, lama-lama nanti nggak jadi. Kalau sudah punya niat baik, segerakan. Ibu-ibu mau baca Quran, nantilah, nunggu sinetron inilah, nunggu itulah, nggak baca. Jadi kalau punya niat baik, segerakan. Termasuk juga pada saat kita mau hijrah. Saya yakin insya Allah di sini sudah berhijab semuanya. Hijab ini menjadi awal kita. Hijrah pakaian dulu, setelah itu nanti kita akan malu dan kita akan memperbaiki perilaku kita yang sesuai dengan hijab kita. Betul ibu sekalian? Hijab itu wajib. Al-Ahzab 59 mengatakan, yudinina alaihina min jalabibihinna dzalika adana ifrata pada yudain. Ulurkan jilbab ke seluruh tubuh supaya kamu mudah dikenal sehingga tidak diganggu. Dan setelah dia pakai jilbab, dia akan berproses pelan-pelan untuk belajar agama lebih dalam. Benar nggak, Bu? Jadi jangan kita mengatakan, ngapain kamu pakai jilbab? Kamu aja masih begini, kamu aja masih begitu. Itu perkara lain. Perkara pertama adalah tutup dulu pakai aurat kita, badan kita dengan jilbab. Setelah itu Allah akan berikan kekuatan kepada kita untuk bisa bersemangat dalam menuntut ilmu, untuk bisa bersemangat menjadi seorang istri dan ibu yang salihah. Awalnya dari pakaian dulu. Pakaian ini bukan sekedar pakaian. Pakaian ini mengarahkan kita menuju kepada jalan kebaikan. Betul, Bu? Yang kedua, apa sih hikmah orang-orang yang berhijrah? Ali Imran ayat 195, yaitu dosa-dosanya diampuni dan dimasukkan ke dalam surga. Dalam surah Ali Imran 195, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya dengan berfirman, sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di
laki atau perempuan, karena sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti di jalan karena hijrahnya, yang berperang dan kemudian terbunuh, pastilah mereka yang sudah bersusah payah dalam hijrahnya itu akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah adalah memberikan pahala yang terbaik. Jadi Allah sendiri sudah menjanjikan, ibu-ibu kalau berhijrah susah atau mudah? Susah atau mudah? Biasanya orang-orang yang mau menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak begitu saja, ibu sekalian. Dalam surah Al-Ankabut ya, ayat 2 dan ayat 3 itu disebutkan, ketika teman-teman sekalian kita menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu banyak sekali cobaan-cobaan dari Allah. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin besar ujiannya. Semakin saleh seseorang, semakin berat ujiannya. Dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan mengatakan kami telah beriman, sedang mereka tidak diuji? Siapapun yang mau jadi orang yang lebih baik, siapapun yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan diuji. Sebagaimana dalam surah Al-Ankabut ayat ke-2, ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mereka dibiarkan begitu saja ketika mengatakan saya beriman ya Allah, saya mau jadi orang baik ya Allah, saya berhijrah ya Allah, lalu mereka dibiarkan begitu saja, mereka tidak diuji lagi? Semuanya diuji oleh Allah, tidak pernah berhenti. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin lihat siapa yang terbaik amalannya di antara kita semua, teman-teman sekalian. Mudah bagi kita mengatakan, ya Allah saya mau berhijrah, ya Allah saya mau jadi orang baik. Tapi pasti ada ujiannya untuk naik kelas, betul ibu sekalian? Makanya dalam proses hijrah biasanya banyak ujiannya. Beberapa waktu lalu saya sempat didatangi oleh seorang jemaah. Beliau mengatakan, kami berhijrah karena kemarin-kemarin pekerjaan kami penuh dengan riba. Kami berhijrah meninggalkan riba, dan Allah membuat harta kami habis. Kami mulai lagi dari nol. Kami keluar dari pekerjaan, kami mulai dari nol. Dan kami pun tidak mengapa, karena kami pikir ini cara Allah mencuci harta-harta kami. Kadang-kadang dalam proses hijrah kita betul-betul dibuat oleh Allah dengan ujian yang silih berganti. Tapi itu tidak selamanya. Sebentar saja. Allah hanya ingin lihat siapa-siapa yang mampu bertahan, siapa-siapa yang berpegang teguh kepada Allah, siapa yang kalah dengan ujian-ujian tersebut dan kembali kepada kemaksiatan. Dia Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah hanya ingin lihat siapa mereka yang sungguh-sungguh, yang betul-betul mau menuju kepada jalan kebaikan. Ketiga, apa hikmah kita berhijrah? Dalam surah Al-Hajj ayat ke-58, Allah ingatkan, jika meninggal dalam hijrah akan diberikan oleh Allah berupa syurga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj ayat ke-58, dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mereka mati, Allah akan memberikan kepadanya rezeki, yakni berupa syurga, dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah kita membicarakan sedikit mengenai perkara hijrah, mari saya ajak diri saya dan kita semua untuk kembali ingat apa tujuan ibu dan saya diciptakan di muka bumi ini. Allah menciptakan kita tidak main-main, betul Bu? Allah menciptakan kita tidak main-main. Allah ciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Artinya apa? Semua aktivitas kita niatkan sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Ibu-ibu sebagai seorang ibu yang mendidik anak-anaknya, itu ibadah di jalan Allah. Ibu-ibu melayani suami, jadikan itu sebagai ibadah di jalan Allah. Ibu-ibu mengurusi rumah tangga, ibu rumah tangga itu hebat, tidak ada jam kerjanya, semuanya dikerjakan. Jadi tukang masak, jadi tukang bersih-bersih, apalagi ibu kadang-kadang jadi tukang gojek, jadi dokter, menteri
keuangan, semuanya dikerjain. Ibu-ibu niatkan agar itu adalah bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu menuntut ilmu, niatkan ibadah. Ibu-ibu ada yang berdagang, berniaga, berbisnis, niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua perbuatan kita niatkan untuk ibadah, niatkan mencari ridha Allah. Kenapa? Karena itulah tujuan kita diciptakan. Dalam surah Ad-Dariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Sama ketika ibu dan bapak diberikan jabatan-jabatan tertentu, itu adalah sarana beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebaliknya. Bukan jabatan-jabatan tertentu menjadikan kita zalim, menggunakan kekuasaan seenak-enaknya, tidak. Justru ketika Allah berikan amanah-amanah, ingatkan pada suami kita, Bu, ingatkan pada diri kita bahwa ini adalah sarana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang bergabung dalam majelis ta'lim, memangnya ibu-ibu digaji di majelis ta'lim? Memangnya jadi panitia digaji nggak, Bu? Tidak. Apa yang ibu lakukan? Ibu-ibu sedang beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu kan volunteer, relawan-relawan yang tidak digaji. Saya pernah bertanya kepada salah seorang ibu yang beliau itu sangat aktif dalam mengurusi anak-anak yang sakit, anak-anak kelainan langka, anak sindrom. Saya katakan pada beliau, Ibu luar biasa, Masya Allah, jadi relawan untuk bantu anak-anak kelainan langka. Kenapa Ibu? Karena saya yakin bahwa Rasul ingatkan, barang siapa yang menolong hambanya Allah, Allah akan tolong dia. Saya berharap ini merupakan bagian ibadah kepada Allah yang Allah akan juga tolong saya. Allah mudahkan hidup saya. Jadi mudah-mudahan dengan semua kebaikan-kebaikan yang ibu lakukan, dengan harta, tenaga, ilmu, atau apapun itu di jalan Allah, Allah ganti dengan Allah berikan keberkahan yang luar biasa dalam kehidupan ibu semua, insya Allah. Baik, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dia mengatakan, apakah kalian diciptakan tanpa maksud dan hikmah, tidak untuk beribadah kepada Allah, dan tidak juga tanpa ada balasan-balasan darinya? Atau dalam surah Al-Qiyamah ayat 36 dikatakan, apakah manusia mengira bahwa dia akan dibiarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sering bertanya juga kepada banyak orang, pun saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ketika ada seorang Ansor yang datang pada Rasul, ya Rasul, siapakah orang yang paling baik? Rasul katakan, orang yang paling baik adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Siapakah orang yang paling pandai? Orang yang paling pandai adalah orang yang senantiasa ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Kenapa? Karena kalau kita ingat mati, contoh sederhana, ibu-ibu divonis oleh dokter punya penyakit parah yang bisa bertahan sampai asar nanti. Misal ada dokter bisa mengatakan demikian. Pasti kita lihat nih, waktu kita tinggal setengah jam hidup, pasti kita nggak mau zalim sama orang, betul? Tinggal setengah jam lagi nih waktu kita hidup, nggak mau buang-buang waktu untuk zalim sama orang. Pasti kita nggak mau berantem, bertengkar, dendam, marah, iri dengki sama orang, betul? Karena pekerjaan itu tidak ada gunanya untuk menunggu detik-detik kematian kita. Betul ibu sekalian? Gak mau kita zalim, gak mau kita jahat, gak mau kita curang. Kalau ada orang buat salah sama kita, kita maafin. Betul? Dan ketika ada waktu, misalnya setengah jam lagi kita hidup, kita pasti akan sholat khusyuk, berhijrah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, beribadah karena itu adalah ibadah terakhir kita, betul? Sayangnya kematian dirahasiakan, sehingga banyak sekali orang-orang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Andaikan kematian itu diberitahu, masing-masing kita diberitahu tinggal berapa lagi waktu sisa umur kita, pasti kita akan sungguh-sungguh dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul ibu sekalian? Gak ada lagi yang mau kita lakukan selain kebaikan demi kebaikan, menebar kebaikan di mana-mana, karena itulah yang akan menolong kita. Orang-orang yang nantinya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan menjadi penolong bagi kita. Maka teman-teman sekalian, gak ada waktu lagi. Mau umurnya 20 tahunan, 30 tahunan, 40 tahunan, kematian tidak dengan umur, dan kematian gak harus dengan sakit terlebih dahulu. Bisa tiba-tiba kecelakaan, bisa tiba-tiba lagi tidur gak bangun. Betul bu? Ayah saya meninggal dunia setahun yang lalu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Amin amin ya rabbal alamin.
Ayah saya meninggal setahun yang lalu, lagi tidur tidak bangun-bangun lagi. Kematian mendadak bagi orang-orang beriman. Kematian mendadak, Masya Allah, sebuah hadiah dari Allah. Bagi orang-orang yang penuh maksiat, kematian mendadak adalah kecelakaan besar, karena tidak ada kesempatan untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesempatan berhijrah. Betul sekalian? Maka ketika Allah berikan usia kepada kita, teman-teman sekalian, minta sama Allah agar Allah karuniakan kita semangat dalam beramal saleh, semangat dalam berbuat baik. Dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10, betapa banyak orang-orang yang sudah meninggal dunia, ibu sekalian, mereka menyesal dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berandai-andai. Apa yang mereka katakan? Al-Munafiqun ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Apa yang dikatakan? Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah Allah berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu orang-orang itu berkata, Ya Allah, mengapa Engkau tidak tunda kematianku ya Allah, yang menyebabkan aku bisa bersedekah ya Allah, dan aku termasuk orang-orang yang saleh. Mereka yang meninggal dunia mengatakan kepada Allah, kenapa Engkau tidak tunda ya Allah, supaya aku bisa sedekah lebih banyak ya Allah, supaya aku bisa beramal saleh ya Allah. Maka waktu kita tidak banyak, ibu sekalian. 2 tahun kemarin corona, begitu banyak sanak keluarga sahabat kita yang meninggal dunia. Saya kehilangan ayah, saya kehilangan teman, saya kehilangan sahabat, kehilangan guru, banyak sekali. Saya yakin ibu juga begitu. Tetangga, saudara, mungkin kakek, nenek, ayah, ibu, paman dan sebagainya ada. 2 tahun kemarin betul-betul banyak sekali yang meninggal dunia. Cukuplah kematian itu menjadi penasehat bagi kita bahwa kita betul-betul tidak punya waktu berhijrah minal dhulumat ilan nur, dari kegelapan menuju kepada cahaya Allah, minal jahiliyah ilal hidayah, dari kebodohan menuju kepada petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bisa insya Allah selama teman-teman iringi hijrah itu dengan taubatan nasuha, taubatan yang sebetul-betulnya. Dalam surah At-Tahrim ayat 8 Allah ingatkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan yang semurni-murninya. Apa yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Nabi, cukuplah seseorang dikatakan sebagai orang yang berdusta ketika dia mengucapkan, aku beristighfar kepada Allah, aku minta ampun kepada Allah, lantas dia mengulangi dosa itu lagi. Maka siapapun yang mau berhijrah, pahamilah betapa Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Akhir ayat yang mau saya baca, teman-teman sekalian, kita semua ini pendosa, betul ya Bu? Gak ada dari kita bersih tanpa dosa, itu tidak ada. Kita pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan mungkin sampai hari ini. Allah tutup aib kita, Allah tutup keburukan kita. Ketika Allah buka, bayangkan tidak ada seorang pun yang mau berteman dengan kita saking menjijikkan diri ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah tidak pernah panggil kita dengan sebutan wahai pendosa, wahai penzina, wahai orang yang korupsi, wahai orang yang durhaka kepada orang tua. Tidak. Allah memanggil para pendosa kita ini tidak dengan sebutan begitu, namun dengan sebutan yang sangat santun, yaitu kalimat A'udzu billahi minasyaitonir rajim, qul ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Allah memanggil para pendosa dengan kalimat santun, yakni wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah engkau berputus asa dari kasih sayang Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa yang engkau lakukan. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Az-Zumar ayat ke-53. Allah sendiri menginformasikan, jangan pernah berputus asa, karena syaitan mengatakan engkau pendosa, engkau tidak berhak, engkau tidak betul, engkau tidak bisa berkumpul dengan orang-orang saleh, engkau banyak dosa, engkau tidak ampuni dosamu. Tapi Allah membantah dengan kalimat, wahai orang-orang yang melampaui batas, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
Mudah-mudahan insya Allah dengan tausiah singkat saya ini membuat kita bersemangat untuk berhijrah menjadi lebih baik. Dan sepanjang kita hidup, itu adalah waktu kita berhijrah terus-menerus menjadi lebih baik terus-menerus. Bisa ibu sekalian? Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa